Pemirsa, gelaran SEA Games 2023 telah usai dilaksanakan. Indonesia berhasil menyabet posisi ketiga perolehan medali di bawah Vietnam dan Thailand. Salah satu kebanggaan adalah cabang olahraga sepak bola U22 yang berhasil membawa medali emas setelah 32 tahun penantian. Lantas apa saja yang harus ditingkatkan agar Indonesia bisa konsisten bahkan menjadi peringkat pertama di tahun mendatang? Berikut laporan khas Floganza bersama Camar Hainda dan Jemi Jazim. Perhelatan olahraga negara-negara Asia Tenggara atau SEA Games telah selesai dilaksanakan. Dan Indonesia meraih posisi ketiga untuk perolehan medali di bawah negara Vietnam dan juga Thailand. Tentunya prestasi yang sangat membanggakan dan masyarakat Indonesia menjadi saksi bagaimana jatuh bangun para atlet ini untuk bisa membanggakan bangsa dan juga negara. Kontingen Indonesia berhasil memenuhi harapan rakyat Indonesia. Target 69 medali emas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo berhasil dilampaui. Bahkan dalam beberapa cabang olahraga, tim Indonesia berhasil menyapu bersih medali emas, mengalahkan negara-negara yang diunggulkan dengan kemenangan yang meyakinkan. Tak kalah membanggakan, beberapa cabang olahraga yang selama ini berpuasa mendapatkan medali emas menorehkan hasil yang mengejutkan. Timnas Indonesia harus melalui laga yang panjang dan melelahkan. Pertandingan selama 120 menit ini diwarnai hujan kartu kuning dan juga kartu merah, juga beberapa insiden. Pertarungan antar tim Garuda Muda dan juga tim Thailand berlangsung secara sengit. Semangat pantang menyerah yang membanggakan ditunjukkan para pemain Timnas Indonesia. Keberhasilan para atlet SEA Games 2023 untuk membanggakan Indonesia tentunya patut diapresiasi dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Kita langsung tanyakan pendapat mereka. Halo, selamat siang dengan Mas siapa, Mas? Siang, ya Adit. Oke, Mas Adit kemarin nonton nggak SEA Games? Nonton. Gimana tuh tampilan para atlet kita? Oh hebat, sekian lama nggak menang, akhirnya menang juga. Oke, yang paling cabang olahraga yang paling tunggu apa sih? Bola sih. Bola ya? Iya. Oke, kemarin kan udah 32 tahun, kemudian akhirnya Indonesia menang lagi. Tanggapan dari masyarakat gimana? Oh, udah pasti heboh lah ya. Setengah sama kalah terus, sekalinya menang heboh gitu. Oke, ini kan senang olahraga nih. Pasti kemarin nonton SEA Games dong. Oke, hal yang paling mengagumkan di pertandingan SEA Games kemarin untuk Indonesia apa tuh, Mas? Golnya dari Ramadan Sananta yang kedua. Bagus. Oke, itu Indonesia versus Thailand ya. Kalau Ya, Mbak, Thailand. cabang olahraga apa? Sama juga olahraga juga. Dalam SEA Games 2023 di Kamboja yang baru saja berlangsung, Indonesia meraih posisi ketiga di bawah Vietnam dan juga Thailand. Indonesia berhasil meraih 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Kontingen Indonesia terdiri dari 884 orang, di mana 599 diantaranya adalah atlet. Indonesia mengikuti 31 cabang olahraga dari 36 cabang olahraga yang diselenggarakan di SEA Games 2023 Kamboja. Sepak bola mengukir sejarah, mengakhiri puasa 32 tahun setelah kembali berhasil mendulang medali emas dalam SEA Games 2023 Kamboja. Prestasi Indonesia di ajang SEA Games 2023 tentunya patut diapresiasi. Setidaknya, Indonesia mampu mempertahankan gelar posisi ketiga meskipun hingga dengan saat ini Indonesia belum bisa berada pada peringkat pertama. Ada sejumlah hal yang membuat kita tidak boleh terlena karena banyak hal yang masih perlu diperbaiki dan juga dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kita simak ulasannya berikut ini.
Ya, pemirsa Vloganza, saat ini saya sudah bersama dengan Vin Simanjuntak selaku pengamat olahraga, dan kemarin juga Bung sempat berbincang bersama dengan tim kami. Iya, iya. Ini kita sudah bisa melihat bagaimana gelaran SEA Games 2023 di Kamboja, dan kita juga melihat berbagai prestasi dari para atlet. Namun dari Bung sendiri nih selaku pengamat olahraga, apakah keberhasilan itu memang sudah kita raih atau apa sih yang sebetulnya harus kita lihat dari sisi lainnya, Bung? Oke, terima kasih Bung Camar. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur bahwa para atlet itu seperti biasanya selalu mempersembahkan yang terbaik bagi negara dan bangsa ini. Itu satu. Jadi raihan 87 emas itu pasti di luar dugaan presiden, di luar dugaan Menpora, di luar dugaan KONI. Artinya kalau kita lihat ini sebagai koreksi, artinya ada yang kurang pas untuk melihat optimalisasi prestasi atlet Indonesia di SEA Games ini. Yang kedua, kita patut mengucapkan syukur kepada tim sepak bola Indonesia yang berhasil meraih medali emas setelah 32 tahun kita menanti. 32 tahun Ya? puasa ya. 1991. Kebetulan waktu itu di Manila 1991 itu saya ada di sana sebagai tim manajer softball Indonesia, dan kita benar-benar senang sekali saat itu. Oh, cabang angkat besi kita masih dominan ya, dan di sana kita bisa melihat bahwa terutama dua atlet kita, Erwin dan Eko, itu kemungkinan memecahkan rekor, dan kita fokuskan untuk meraih medali di Olimpiade. Terus kemudian mudah-mudahan sepak bola itu bisa tembus ke tingkat Asia nantinya. Ya, melihat permainannya kemarin sangat baik dan konsisten. Kemudian ya cabang seperti renang dan atletik itu harus ditingkatkan. Indonesia di pencak silat sudah kembali juara umum dengan 9 medali emas, ya, dan itu sangat baik. Tenis itu prestasinya juga sangat baik, ya, luar biasa buat saya terhadap para atlet tenis, dan lain-lainnya itu memang juga mempersembahkan yang terbaik buat bangsa dan negara. Ya, Malaysia, Thailand, Vietnam belajar dari Indonesia. Ketika Indonesia itu mendominasi SEA Games, itu adalah ketika Indonesia punya pusat latihan nasional di Senayan, Wisma Atlet yang dibangun oleh Bung Karno. Kemudian itu dirubuhkan dan diganti mall dan hotel. Dan sejak itu prestasi Indonesia runtuh di tingkat Asia Tenggara. Nah, saya pikir sederhana aja. Kita ulangi aja apa yang dilakukan oleh Bung Karno. Buat pemusatan latihan nasional, tapi diprioritaskan cabang-cabang Olimpiade dan Asian Games dulu. Itu dulu mereka harus punya. Seperti yang dimiliki oleh cabang olahraga bulu tangkis. Itu kan mereka punya pusat pelatnas sendiri. Nah, itu pertama yang harus dilakukan. Yang kedua adalah saran saya sejak dulu, agar setiap cabang olahraga yang ingin diberangkatkan ke SEA Games itu minimal harus punya 2 kompetisi tingkat nasional setiap tahun. Kalau nggak punya, ya jangan dikirim walaupun mereka berpotensi. Karena saya percaya hanya lewat kompetisi yang baiklah prestasi itu bisa ditingkatkan. Ya, Bung Fis, mungkin bisa ada 1 atau 2 pesan yang ingin disampaikan untuk Indonesia dan juga atletnya untuk bisa memberikan yang terbaik ke depannya, apa yang perlu ditingkatkan? Bukan kepada atlet ya, tapi kepada pemerintah dan pengurus. Ya, khususnya pemerintah, bantulah para atlet untuk menyediakan tempat pusat latihan nasional mereka. Itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, ya. Sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga. Prestasi demi prestasi ditorehkan oleh para atlet untuk membanggakan nama Indonesia di kancah internasional.
SEA Games 2023 di Kamboja menjadi salah satunya, membuktikan bahwa atlet Indonesia tak sekedar layak diperhitungkan, namun sudah menjadi momok bagi atlet negara lain. Namun masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama untuk jangka panjang. Meski banyak mendulang emas, nyatanya Indonesia saat ini masih belum bisa berada di peringkat pertama. Kerjasama pemerintah dan juga stakeholder untuk menyediakan fasilitas dan juga sarana pelatihan nasional menjadi salah satu hal yang sangat penting. Bangkit olahraga Indonesia, bangga atlet Indonesia. Saya Camar Hena dan juru kamera JB Jasin. Sampai bertemu lagi, jangan lupa selalu saksikan Vloganza. Salam olahraga.